kita berada di waterfront Kota Pontianak. View-nya dapat langsung melihat Sungai Kapuas. Indah ya? Sungai Kapuas ini merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Yuk kita mulai bincang-bincangnya. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang seputar pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan di masa pandemi COVID-19. Ditemani seorang narasumber yang merupakan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ramdan SPDI MPD. Selamat sore, Pak. Sore, Mbak Yuli. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, ini kan dalam masa pandemi COVID-19, tapi pemilihan serentak dilanjutkan. Kira-kira apa sih, Pak, yang mendasari pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan ini? Ya, jadi pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan ini kan sebelumnya itu kan mengacu kepada peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 yang pada saat itu pemungutan atau penghitungan suara itu dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Namun terjadi pandemi COVID pada saat itu di bulan Maret. Kemudian pada saat bulan Maret itu kan sudah memasuki tahapan ke-6 sebenarnya. Tahapan ke-6 yaitu pengangkatan atau pengambilan sumpah janji untuk badan ad hoc khususnya petugas PPS di tingkat desa. Nah, karena pada bulan Maret itu terjadi pandemi COVID, lalu kemudian dilakukan kebijakan untuk ditunda penyelenggaraan pemilihan serentak karena termasuk Indonesia ini kan terkena ya wabah pandemi COVID itu. Akhirnya KPU RI mengeluarkan keputusan 179 dan SE 8 terkait dengan penundaan ada 4 tahapan pada saat itu. Ya, diantaranya pengambilan sumpah janji untuk PPS, kemudian verifikasi bakal pasangan calon perseorangan, kemudian pembentukan PPDP dan penyusunan daftar pemilih. Nah, jadi ini yang terjadi pada saat itu. Lalu kemudian pada tanggal 4 Mei itu pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, di situ ada pasal 201A ayat 1 bahwa pemilihan serentak sebagaimana pasal 201 ayat 6 itu ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana pasal 120 ayat 1. Nah, di ayat 2 ya, teman pemilih, bahwa pemilihan serentak itu yang ditunda itu dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Nah, karena terkait dengan otoritas atau kewenangan menyangkut pandemi COVID ini untuk bisa dilanjutkan atau dilaksanakan pemilihan serentak tersebut, maka KPU RI berkoordinasi dengan gugus tugas. Kemudian menyampaikan surat secara tertulis, kemudian pada tanggal 27 Mei pada saat itu gugus tugas membalas surat KPU RI yang pada poinnya bahwa menyadari terkait dengan pandemi COVID ini tidak diketahui kapan berakhirnya, maka penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan itu dapat dilaksanakan dengan syarat harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang kemudian KPU harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas. Nah, atas dasar itulah lalu kemudian pertanggal 12 Juni 2020 KPU RI mengeluarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan terhadap peraturan KPU nomor 15 berkaitan dengan tahapan jadwal tersebut. Nah, pelaksanaannya bahwa pemilihan serentak lanjutan itu kan dilaksanakan per tanggal 15 Juni 2020. Nah, ini teman pemilih biar kita ketahui semua. Sementara pada saat itu kan badan ad hoc tadi itu ditunda. Ya, mereka masa jabatannya dinonaktifkan dulu. Maka dalam rangka untuk mengaktifkan badan ad hoc itu, KPU RI mengeluarkan surat 441 pada saat itu per tanggal 12 Juni. Yang pada poinnya bahwa badan ad hoc diaktifkan, kemudian diangkat gitu ya. Mereka dapat dilantik dengan 3 cara. Pertama, bisa dengan cara secara langsung, tetapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena ini udah dalam masa kondisi pandemi COVID gitu ya. Yang kedua, bisa dengan cara daring atau secara online.
Yang ketiga, apabila dua cara ini tidak dapat ditempuh, maka KPU melalui PPK dapat menyampaikan keputusan terhadap PPS itu melalui atau dengan menggunakan soft copy. Nah, jadi mereka dapat dianggap sah, diaktifkan kembali atau sudah dianggap sebagai badan ad hoc kita. Nah, setelah itu barulah KPU RI pertanggal 15 Juni mengeluarkan surat 258 berkaitan dengan atau keputusan 258 terkait dengan dilanjutkannya tahapan penyelenggaraan itu. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 ini dilaksanakan. Nah, kita di KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota, teman pemilih, karena memang penyelenggara secara teknis, maka kebijakan ini tetap harus kita laksanakan. Gitu. Jadi intinya KPU sudah siap ya Pak? Iya, jadi terkait dengan kesiapan penyelenggaraan setelah keluarnya aturan, artinya kepastian hukumnya sudah ada, maka kita bisa dapat melaksanakan. Nah, memang penting teman pemilih, berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan ini, beberapa kesiapan harus dilihat. Pertama, berkaitan dengan regulasi, regulasinya sudah ada. Yang kedua, berkaitan dengan anggaran. Nah, anggaran juga sudah NPHD di 7 kabupaten juga sudah ditransfer secara 100% oleh pemerintah daerah masing-masing. Ditambah dukungan melalui APBN berkaitan dengan penanganan di tiap tahapan itu untuk bantuan protokol COVID-nya. Yang ketiga berkaitan dengan personil. Nah, personilnya juga sudah ditetapkan semua, mulai dari PPK, PPS, dan PPDP. Artinya dari 3 aspek kesiapan ini, insya Allah kita dapat menyelenggarakan tahapan tersebut. Tetapi saya ingin menegaskan teman pemilih, jadi berkaitan dengan ini, yang terpenting adalah karena ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID, maka dalam proses penyelenggaraannya itu harus tetap mengikuti berkaitan dengan protokol COVID. Artinya unsur kesehatan dan keselamatan menjadi penting. Gitu. Nah, pada saat hari hanya nih Pak Ketua, bagaimana sih cara atau mekanisme pencoblosan pada saat di TPS nantinya? Nah, teman pemilih, di peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 terkait dengan mekanisme penggunaan hak pilih atau pada proses pemungutan suara, khususnya di pasal 68 ada beberapa mekanisme yang harus dilakukan oleh petugas KPPS. Pertama, petugas KPPS dan petugas ketertiban TPS mengenakan alat pelindung diri berupa masker dan pesil ya, pesil. Kemudian termasuk pemilih yang datang juga hendaknya mengenakan atau menggunakan masker. Nah, berikutnya petugas, saksi dan pengawas juga harus menggunakan atau mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung sampai ke dagu. Kemudian disediakan sarung tangan untuk sekali pakai. Kemudian disediakan juga sanitasi berupa tempat untuk mencuci tangan dengan air mengalir. Kemudian disediakan juga sabun. Nah, TPS ini juga teman pemilih itu disterilisasi, ya, disemprot disinfektan secara berkala, termasuk penggunaan alat coblosnya berupa paku. Nah, paku ini juga tentu yang disediakan di TPS atau di bilik, dan itu akan disterilisasi. Jadi disterilisasi secara berkala oleh petugas KPPS. Kemudian tadi pemilihnya juga yang datang diberikan sarung tangan sekali pakai. Nanti sarung tangan itu setelah dia menggunakan hak pilihnya hendaknya dibuang di tempat sampah yang disediakan oleh petugas KPPS. Nah, setelah warga atau pemilih menggunakan hak pilihnya, teman pemilih, pada saat keluar ke TPS nanti ada petugas yang membantu untuk dia memberikan tanda khusus berupa tinta dengan cara ditetes, ya, dengan cara ditetes dan tidak boleh dicelupkan. Nah, inilah teman pemilih mekanisme berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 yang tentunya menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Nah, untuk pemilih yang suhunya itu 37,3 atau lebih, itu bagaimana tuh Pak penanganannya? Nah, teman pemilih, untuk pemilih apabila diukur suhu tubuhnya 37,3 atau lebih,
maka perlakuannya seperti apa? Nah, di dalam ketentuan peraturan KPU nomor 6 itu ada diatur, khususnya di pasal 71. Jadi nanti pemilih tersebut diarahkan berada di luar TPS. Nah, jadi kemudian nanti ada petugas yang datang keluar, kemudian dengan memberikan surat suara, lalu kemudian pemilih tadi harus mengisi daftar hadir, kemudian juga diberikan sarung tangan untuk sekali pakai gitu ya. Lalu mekanismenya si pemilih itu dapat menggunakan hak pilihnya, tetap menggunakan hak pilihnya. Kemudian setelah memberikan atau menggunakan hak pilihnya, si pemilih ini boleh didampingi oleh orang yang dipercaya, kemudian atau petugas KPPS dengan mengisi formulir pendamping pemilih namanya. Nanti akan disediakan di TPS tersebut. Nah, jadi mekanisme itu dilakukan. Terakhir baru setelah dia menggunakan hak pilihnya, si pemilih itu memberikan tanda gitu ya, tanda tinta dengan cara ditetes dan tidak boleh dicelupkan. Jadi tintanya itu dengan cara ditetes, kemudian tidak boleh dicelupkan. Nah, inilah mekanisme bagi pemilih yang kemudian pada saat datang ke TPS ditemukan suhu tubuhnya 37,3 atau lebih. Jadi saya ingin memastikan kepada teman pemilih, jangan khawatir, artinya terkait dengan ini mekanismenya juga sudah diatur berdasarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Nah, bagaimana nih Pak perlakuannya untuk pemilih yang tidak bisa datang ke TPS karena dia terkonfirmasi positif COVID-19? Ya, teman pemilih, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 ini juga sudah mengatur tentang mekanisme tersebut, khususnya di pasal 72 dan 73 ya, berkaitan dengan apabila ada pemilih yang masih dalam kondisi rawat inap, kemudian isolasi mandiri dan atau terkonfirmasi positif COVID-19. Lalu bagaimana dia cara menggunakan hak pilihnya? Nah, nanti petugas kita atau KPPS itu KPU bersama PPK dan PPS itu akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit atau gugus tugas. Jadi berdasarkan data dari perangkat daerah terkait dengan apakah ada pemilih-pemilih yang demikian gitu. Penanganannya nanti petugas kita mulai pukul 12 sampai selesai akan mendatangi pemilih tersebut bersama saksi dan pengawas TPS. Nah, kemudian ke rumah warga tersebut atau ke rumah sakit dalam rangka memberikan layanan untuk penggunaan hak pilih. Nah, dalam proses itu tetap mengedepankan protokol COVID tadi, protokol kesehatan. Jadi petugasnya mengenakan atau menggunakan pakaian APD secara lengkap, kemudian surat suaranya juga disterilkan dulu, kemudian termasuk pemilihnya tadi. Nah, pemilihnya nanti setelah menggunakan hak pilih juga tetap dengan memberikan tanda khusus berupa tinta dengan cara diteteskan. Jadi dalam rangka melindungi hak pilih pemilih tadi yang terkonfirmasi positif pun itu tetap dilayani dengan cara mekanisme yang seperti saya sampaikan tadi gitu. Apabila nih Pak, nantinya ada pemilih yang datang ke TPS tapi tidak memenuhi protokol kesehatan untuk penanganan dalam masa pandemi COVID-19, itu bagaimana Pak? Nah, teman pemilih, terkait apabila ada pemilih yang datang lalu tidak mengikuti protokol kesehatan atau protokol COVID. Nah, tentu pertama pemilih tersebut diberikan atau diingatkan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa pemilih datang pun hendaknya menggunakan atau mengenakan masker. Apabila tidak menggunakan atau mengenakan masker, maka nanti petugas akan memberikan ya masker. Nah, tapi kalau ada pemilih yang kemudian tidak mau misalnya gitu ya, masih istilahnya enggan lah gitu kan. Nah, ini memang ada mekanisme juga di dalam peraturan KPU nomor 6 khususnya di pasal 11 bahwa nanti petugas kita akan memberikan teguran dulu. Nah, kan misalnya dia tidak datang, tidak menggunakan masker, lalu kemudian diberi masker juga tidak mau, diingatkan. Lalu kemudian kalau masih setelah diingatkan, maka KPU, PPK maupun PPS dan KPPS bisa berkoordinasi dengan pengawas
TPS atau Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Kemudian dalam hal ini juga bisa atau dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Nah, teman pemilih, ketentuan ini juga berlaku kepada penyelenggara, ya, penyelenggara pemilihan, kemudian pasangan calon, tim kampanye, jadi semua yang terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 ini. Gitu. Nah, dalam pelaksanaan pemilihan lanjutan ini Pak, biasanya itu kan kegiatan yang mengumpulkan banyak massa, itu misalnya kampanye. Itu masih dimungkinkan nggak nanti Pak? Ya, teman pemilih, di dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 berkaitan dengan tahapan pelaksanaan kampanye juga sudah diatur. Jadi khususnya di pasal 57 terkait dengan metode atau penyelenggaraan kampanye itu sendiri. Jadi bisa berupa pertemuan terbatas atau tatap muka atau dialog, kemudian menggunakan bahan kampanye, kemudian iklan kampanye, termasuk rapat umum. Nah, meskipun memang terkait juga dengan debat publik, ya, debat publik juga diatur dalam proses atau metode kampanye dalam pemilihan serentak tahun 2020 ini. Nah, berkaitan dengan pertemuan terbatas atau tatap muka, partai politik itu mengupayakan dengan cara daring, ya, mengupayakan dengan cara daring. Meskipun kalaupun memang tetap dilaksanakan, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan, lalu kemudian membatasi jumlah peserta yang akan diikutkan, gitu. Nah, demikian juga dalam penyelenggaraan kampanye rapat umum, gitu ya. Kampanye rapat umum itu dilaksanakan pada pukul 9 sampai pukul 17.00, gitu ya. Kemudian dilaksanakan di ruang terbuka, kapasitasnya 50% dari jumlah daya tampung di ruang terbuka tersebut, gitu. Nah, jadi tetapi pelaksanaan kampanye rapat umum ini dengan ketentuan bahwa di daerah yang sudah dipastikan bahwa daerah tersebut terbebas atau tidak ada lagi COVID-19. Jadi dipastikan dulu. Nah, kalau di daerah itu sudah terkonfirmasi bahwa tidak ada COVID-19, maka ini juga bagian syarat yang masih diperbolehkan, gitu. Nah, inilah berkaitan dengan pelaksanaan kampanye untuk pemilihan serentak tahun 2020. Lalu termasuk debat publik misalnya, debat publik juga diatur. Nah, itu bisa dilaksanakan di studio. Kemudian tetap mengedepankan atau mengikuti protokol kesehatan. Kemudian hanya mendatangkan pasangan calon, kemudian tim kampanye dengan jumlah terbatas. Kemudian tidak menghadirkan undangan dan penonton. Nah, jadi pelaksanaannya betul-betul secara ketat mengikuti protokol kesehatan. Lalu pelaksanaan siarannya itu bisa dilaksanakan siaran secara langsung ataupun secara tunda, gitu ya. Nah, ini mekanisme berkaitan dengan kampanye, gitu. Nah, Pak Ketua, pesan-pesan yang dapat disampaikan untuk teman pemilih agar ikut menyukseskan pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan ini, silakan. Nah, teman pemilih, tentu kami berharap penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 ini penuh partisipasi daripada para pemilih atau teman pemilih. Karena inilah kesempatan untuk bisa menggunakan hak pilih di pelaksanaan pemilihan khususnya di Kalbar di 7 kabupaten. Nah, tentu harapan kami teman pemilih, dalam rangka teman pemilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya, proses sekarang ini sedang dilakukan coklit, pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Sehingga pemilih harus memastikan dulu ke dalam DPT atau daftar pemilih tetap sudah terdaftar atau belum. Nah, apalagi kalau seandainya pemilih sudah terdaftar, maka sangat rugi kalau tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, terkait dengan itu tentu kami berharap teman pemilih dapat dapat hadir ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Gunakan hak pilih para teman pemilih untuk menentukan pilihan masing-masing. Karena pemilih berdaulat, negara kuat. Nah, teman pemilih, sekian dulu bincang-bincang kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye!